of Revelation, read about the tribulation. We are headed in that direction. Only Jesus' blood can give protection. Shalom Bapak Ibu, keluarga Haleluya yang saya kasihi. Apa kabar saudara hari ini? Percaya saja tiba-tiba ada aja. 1, 2, 3. Hidup, kuat, sehat, panjang umur, diberkati. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, kali ini kita beribadah terpisah, yaitu di rumah kita masing-masing. Meskipun demikian, biarlah pepatah ini berlaku untuk kita semua. Walau jauh di mata, tetapi tetap dekat di hati. Amin. Kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan, saudara. Tetap satukan hati kita. Tetap percaya bahwa segala sesuatu ada di dalam kendali kuasa Tuhan. Dan percayalah bahwa Yesus hadir bersama-sama dengan kita di tempat kita masing-masing. Amin. Kurang lebih setengah jam ke depan kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari buka hati saudara, dan biarlah firman Tuhan yang kita dengar boleh menegur, menguatkan, dan memberkati hidup kita semua. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami saat ini. Berkati kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua yang mendengar dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman Tuhan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu ketika terjadi tsunami Banten, ada seorang yang lolos, ada seorang yang selamat dari kejadian itu, dan ia memberikan kesaksiannya dan bercerita begini, saudara. Saat itu kami sedang liburan dan kami ingin mengisi liburan itu dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Kami ingin refreshing, maka kami pergi ke pantai Banten itu. Malam itu kami sedang membakar ikan di tepi pantai. Nah, sebagian ikan sudah selesai kami bakar. Ada juga yang belum kami bakar, tetapi kami belum mulai makan. Tiba-tiba sementara kami sedang bercanda, kami bergurau, ada ombak yang begitu besar sekali melanda kami semuanya. Maka ikan yang sudah kami bakar itu berenang kembali, dan kami pun yang tidak bisa berenang pada saat itu ikut berenang juga, saudara. Dan di akhir ceritanya dia berkata, banyak dari teman-teman kami, rekan-rekan kami yang meninggal pada malam hari itu. Saudara, pelajaran apa yang kita dapatkan dari cerita ini? Sederhana sekali, bahwa kita tidak tahu 1 jam atau bahkan 1 detik berikutnya hidup kita akan seperti apa. Kita ingat, saudara, kejadian yang baru terjadi. Almarhum Ashraf Sinclair, suami dari BCL, aktor yang terkenal. Hanya kurang lebih setengah jam setelah dia ngobrol dengan istrinya, dia terlihat sehat dan tidak sakit apa-apa. Kemudian meninggal begitu saja. Masih fresh juga dalam ingatan kita peristiwa banjir yang kita alami akhir Februari yang lalu. Cukup banyak Bapak Ibu yang mengalami kebanjiran, tetapi dengan pertolongan Tuhan semua bisa dilewati. Kemudian kita memasuki bulan Maret, kita disambut dengan virus corona. Sudah ada di Indonesia. Dan semuanya itu melumpuhkan sebagian besar aktivitas kita sehari-hari. Kita tidak tahu, saudara, apa yang sedang menunggu di depan kita. Mungkin saja dalam 1 atau 2 bulan mendatang,
virus ini sudah bisa diatasi. Kita berharap aktivitas kita berjalan dengan normal kembali. Kita bisa bekerja, kita bisa kembali beribadah sama-sama di gereja. Tetapi sejujurnya, kita tetap tidak tahu setelah itu yang berikutnya, apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Satu pertanyaan yang saudara dan saya harus renungkan, apa yang perlu kita lakukan kalau ternyata kita semua tidak tahu, bahkan sedetik saja ke depan, apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, saudara? Mari sama-sama kita akan membaca di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Saya akan bacakan, saudara baca masing-masing di rumah. Ayat 13 kita mulai 2, 3. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, kita perhatikan di ayat yang ke-14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ini firman Tuhan, saudara, yang katakan bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Jadi pertanyaan yang tadi saya ulang, apa yang perlu kita lakukan kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok? Apa yang Tuhan mau kita lakukan kalau kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok? Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi paling tidak kita hidup hari ini. Maka gunakan hari ini, manage hari ini dengan bijaksana. Amin. Karena itu tema firman Tuhan pagi hari ini, hiduplah hari ini dengan bijaksana. Kita tidak tahu besok kita hidup atau tidak, bulan depan kita hidup atau tidak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Hari ini Tuhan berikan kesempatan, maka hari ini gunakan sebaik-baiknya. Hari ini Tuhan beri kesempatan, maka kita betul-betul harus memanfaatkannya, memanage kesempatan itu dengan baik dan bijaksana. Saudara, berbicara hari ini itu berbicara soal waktu. Berbicara hari ini berbicara soal kesempatan. Mungkin besok tidak ada lagi. Karena besok tidak ada lagi, maka gunakan waktu sebaik-baiknya hari ini. Waktu untuk apa, saudara? Waktu untuk mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan. Ayo ibu-ibu, saya tahu ibu-ibu Anda banyak waktu di rumah. Jangan nonton drakor melulu ya. Tahu? Drakor, tahu? Drama Korea ya. Ya, kalau udah nonton drama Korea biasanya terus nangis-nangis yang gak jelas gitu ya, saudara. Ya, mending saudara, bapak, ibu-ibu nangis di kaki Tuhan, menangisi jiwa-jiwa. Amin. Terus waktu untuk apa lagi, saudara? Waktu untuk mengasihi keluarga kita, waktu untuk berubah lebih baik, waktu untuk berdoa, waktu untuk membaca firman Tuhan. Jangan isi waktu kita dengan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Hidup ini singkat, saudara.
Mari isi dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Orang yang bijaksana akan menggunakan waktu dengan baik. Seperti ada pujian yang syairnya begini, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kata-kata selanjutnya apa, saudara? Jangan sia-siakan. Orang yang bijaksana, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Apa yang Tuhan beri? Hari ini Tuhan berikan waktu untuk kita. Maka tidak boleh kita sia-siakan. Amin. Orang yang bijaksana dia pasti menggunakan waktu dengan baik. Orang yang bijaksana akan memanage hidupnya. Berarti dia pasti memanage waktunya dengan baik. Saudara, kalau saat ini dampak virus corona ini, kita jadi banyak waktu tinggal di rumah. Ayo, gunakan waktu kita dengan baik. Kumpul dengan keluarga, berdoa, memuji bersama-sama. Jangan isi waktu kita dengan bersungut-sungut, saudara. Selalu ambil hal yang positif dalam setiap peristiwa yang terjadi. Supaya apa? Supaya mulut kita tetap bisa mengucap syukur. Kita lihat perjuangan tenaga medis kita, dokter-dokter. Mereka juga ingin pulang ke rumah mereka, kumpul dengan keluarga mereka. Bahkan untuk sekedar merangkul anak-anaknya saja, mereka tidak bisa, saudara. Ayo, saudara, kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan hari ini dan gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi poin yang pertama yang kita belajar hari ini, yaitu kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Maka hiduplah hari ini dengan bijaksana. Bagaimana hidup bijaksana itu? Yang pertama, gunakan waktu dengan baik. Kemudian yang kedua, bagaimana hidup bijaksana? Yang kedua, rencanakan hidup sebaik-baiknya. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, kami akan berangkat ke kota Anu, kami akan tinggal di sana, kami akan berdagang dan mendapat untung. Ini perencanaan namanya, saudara. Boleh nggak, saudara, merencanakan padahal kita tidak tahu hari esok? Boleh, saudara, rencanakan saja. Kalau besok kita tidak hidup, paling tidak hari ini kita sudah punya perencanaan. Jangan sampai kita berpikir, besok sudah mati ini, nggak usah ada rencana. Itu namanya orang yang tidak berpengharapan, tidak beriman kalau besok akan hidup. Maka karena kita tidak tahu hari esok, hari ini kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan yang matang. Tapi boleh merencanakan, tapi jangan melupakan Tuhan, saudara. Karena itu judul perikop dalam Yakobus 4 ini, kalau kita baca di dalam firman Tuhan dikatakan, jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Saudara, apa bedanya orang bijaksana dengan orang yang tidak bijaksana? Soal waktu. Dia gunakan dengan baik atau tidak? Apa bedanya orang bijaksana dengan orang yang tidak bijaksana? Soal perencanaan. Apakah dia merencanakan dengan matang atau tidak? Kemudian apa dia melupakan Tuhan atau dia melibatkan Tuhan di dalam perencanaannya? Saya percaya orang yang bijaksana pasti tidak akan melupakan Tuhan. Biarlah saudara dan saya termasuk orang yang bijaksana, yang tidak melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Amin. Saudara, zaman dahulu orang kalau mau melihat kehidupan, melihat masa depan, selalu yang dilihat itu adalah garis tangan, saudara. Coba saudara lihat
tangan saudara. Saudara buka, saudara lihat tangan saudara. Paling tidak mereka katakan di situ ada 3 garis di dalam tangan kita. Coba saudara lihat, masih ada nggak garisnya? Saya khawatir jangan-jangan luntur karena akhir-akhir ini kita sudah terlalu sering cuci tangan. Masih ada ya saudara? Mereka katakan ada 3 garis tangan di sana, yaitu garis usia, garis masa depan, garis kekayaan, saudara. Nah, tentu saja hidup kita tidak berdasarkan garis-garis ini. Ini kan cuman garis doang ya, saudara. Amin. Ketika kita kepalkan tangan kita seperti ini, garis itu ada di dalam kepalan tangan kita. Artinya apa? Masa depan itu ada di dalam genggaman tangan kita sendiri. Tergantung bagaimana kita menatanya, bagaimana kita mengelolanya, bagaimana kita planning untuk masa depan kita, bagaimana kita kerja keras, saudara. Itu ada di tangan kita masing-masing. Jadi saudara jangan terima nasib begitu saja. Ada orang berkata, ya udah nasib saya memang begini. Pengangguran, ya harus cari kerja saudara. Cari kerja sungguh-sungguh. Terus ada yang berkata, ya nasib saya kan bodoh. Ya harus belajar saudara. Karena ternyata masa depan itu ada di tangan kita. Tapi saudara perhatikan, pada saat tangan kita menggenggam, tidak semua garis-garis itu ada di dalam genggaman tangan kita. Ini artinya apa? Ada beberapa garis yang keluar, tidak bisa kita genggam. Ini artinya apa? Bahwa masa depan kita tidak tergantung pada diri kita saja, tetapi masa depan kita itu tergantung juga kepada Allah yang berkuasa atas hidup kita. Ini artinya masa depan kita itu adalah kerjasama antara kita dengan Allah. Dan orang yang bijaksana, dia akan mengerti hal ini. Hidupnya tidak akan berdasarkan perjuangan dan rencananya saja, tetapi hidupnya berdasarkan pimpinan Tuhan. Dia tidak boleh berjalan menuruti kemauan dan kehendaknya sendiri. Saudara, ada satu pertanyaan lagi. Apa perbedaan orang dunia dengan orang Kristen? Orang dunia, mereka penuh dengan perencanaan. Bahkan mereka itu justru punya rencana yang sangat detail, sangat terperinci, sangat matang. Tetapi sayangnya mereka melupakan Tuhan. Tetapi orang Kristen yang bijaksana, dia tidak akan melupakan Tuhan, sebab dia mengerti di luar Tuhan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Jadi mari saudara dan saya jangan melupakan Tuhan di dalam setiap rencana di dalam kehidupan kita. Kemudian saudara, ciri hidup bijaksana yang ketiga, kita lihat pada ayat yang ke-16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, orang yang bijaksana, dia mengerti bahwa kesombongan itu adalah awal dari kejatuhan. Makanya dia tidak akan sombong. Orang yang bijaksana, dia tidak akan sombong. Jadi ciri hidup bijaksana yang ketiga yaitu rendah hati, saudara. Alkitab berkata bahwa Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saudara, kita ingin ditentang Tuhan atau kita ingin dikasihani Tuhan? Tentu kita adalah orang-orang yang bijaksana yang pasti akan memilih dikasihani oleh Tuhan, ya. Karena itu kata Alkitab, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat,
supaya Ia atau Tuhan meninggikan engkau pada waktunya. Saudara ingin ditinggikan oleh Tuhan? Caranya rendah hati, saudara. Jadi sekalipun saudara kaya, saudara harus tetap rendah hati. Kaya aja nggak boleh sombong, saudara. Apalagi miskin, ya. Pinter saja nggak boleh sombong, apalagi lemot, ya, saudara. Saudara punya kedudukan, saudara terkenal, saudara jangan sombong, karena kesombongan adalah awal kejatuhan seseorang. Orang yang bijaksana, dia pasti memperhatikan ini. Meskipun dia kaya, meskipun dia terkenal, dia akan tetap menjaga untuk bisa rendah hati. Apa itu ciri-ciri orang yang rendah hati? Suka minta maaf. Kalau dia salah, dia suka minta maaf, saudara. Amin. Di mana prakteknya, saudara? Di keluarga kita masing-masing. Istri kalau salah cepat-cepat minta maaf kepada suami. Begitu juga suami kalau salah segera minta maaf kepada istri. Ini latihan kerendahan hati, saudara. Kemudian latihan rendah hati yang kedua yaitu mau menerima nasihat. Ya. Anak-anak, terima nasihat orang tuamu. Suami, terima nasihat istrimu. Istri, terima nasihat suamimu. Di dalam pelayanan pun kita harus saling menasehati, saudara. Jemaat mau terima nasihat gembalanya. Gembala pun siap terima nasihat dari jemaatnya. Saudara, siapa di dunia ini yang tidak butuh nasihat? Tidak ada, saudara. Bahkan seorang raja pun dia membutuhkan penasehat. Amin. Latihan kerendahan hati yang ketiga yaitu mau belajar. Saudara, kalau kita tahu kita bodoh, ya belajar, saudara. Ini namanya rendah hati. Kenapa harus belajar? Karena orang lain lebih pintar, maka kita harus belajar dari mereka. Jangan udah bodoh nggak mau belajar, ya. Ini namanya nggak rendah hati. Belajar apa, saudara? Belajar untuk lebih baik di dalam segala hal. Belajar untuk tidak egois. Contoh, saudara, ini dari hal-hal kecil, ya. Mempersilakan orang lain untuk lewat lebih dahulu, ya. Kita belajar melayani kalau kita sedang makan bersama-sama dengan keluarga besar, dengan teman-teman kita. Kita belajar melayani, mengambilkan minum untuk orang lain. Ini latihan kerendahan hati, ya. Dan rendah hati itu, saudara, perlu dilatih. Dia tidak muncul dengan sendirinya. Amin. Saudara, melalui bencana virus corona ini, kita semua diingatkan kembali bahwa hidup manusia itu tidak ada apa-apanya. 2000 tahun yang lalu Alkitab sudah menyatakan bahwa hidup manusia itu hanya seperti uap yang sebentar lenyap, saudara. Seperti bunga yang mekar sebentar, tetapi besok sudah layu. Bapak Stephen Tong di dalam khotbahnya kemarin mengungkapkan bahwa kerugian yang dialami seluruh dunia karena virus corona ini mencapai 12.000 miliar dolar. Dan Amerika, negara yang terkenal sombong dan arogan, itu menanggung kerugian yang cukup besar, yaitu 33% dari semuanya itu. Saudara, kita lihat dalam hitungan hari, kekayaan yang hebat sekalipun bisa habis, bisa lenyap. Kekuatan negara yang hebat seperti Amerika ternyata bisa tergoyahkan, bisa tergoncangkan, saudara. Bisnis yang sukses luar biasa, banyak yang terancam untuk tutup. Maka sesungguhnya ini semua mengingatkan kita bahwa tidak ada yang bisa kita sombongkan. Tidak ada yang bisa kita bangga-banggakan, saudara.
kecuali kita bangga memiliki Yesus Kristus di dalam hidup ini. Karena hanya itulah harta kita yang sesungguhnya, yang tidak akan bisa direnggut oleh situasi apapun. Amin. Jadi saudara, mari jaga hati kita supaya kita selalu rendah hati. Hari ini kita sudah belajar 3 hal. Bagaimana kita harus hidup hari ini dengan bijaksana. Yaitu yang pertama, gunakan waktu dengan baik. Kemudian yang kedua, rencanakan segala sesuatu dengan matang. Dan jangan melupakan Tuhan. Ketiga, selalu rendah hati. Meminta maaf kalau salah. Mau menerima nasihat. Mau belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Puji Tuhan, saudara. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Meteraikan dalam hati kami semua dan berikan kami kemampuan untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah di tengah-tengah situasi yang sulit ini, iman kami tetap menyala-nyala. Kami tidak perlu dikuasai ketakutan yang berlebihan, karena kami tetap percaya Tuhan yang pegang kendali atas setiap hidup kami. Secara khusus kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh staf di bawahnya, yang saat ini sedang berjuang untuk mengatasi wabah virus corona ini. Tuhan, melindungi mereka dan terus berikan hikmat-Mu supaya setiap keputusan, setiap tindakan yang diambil akan membawa dampak yang lebih baik bagi bangsa kami ini. Berkati Tuhan dokter-dokter dan tenaga-tenaga medis yang sudah berjerih lelah siang dan malam, mempertaruhkan nyawa mereka untuk merawat pasien-pasien yang sakit. Berikan mereka kekuatan dan perlindungan-Mu Tuhan, supaya mereka bisa bekerja dengan baik. Jamah dan sembuhkan yang sakit. Turunkan belas kasihan-Mu atas bangsa kami ini Tuhan, supaya kekuatan tangan-Mu yang ajaib segera memulihkan keadaan kami. Berkat dan perlindungan-Mu selalu menyertai setiap jemaat, baik Serpong maupun Bekasi. Berikan kami iman yang teguh, yang tidak tergoncangkan. Dan biarlah kami melewati hari-hari kami dengan hidup bijaksana sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu menuntun dan menyertai hidup kita mulai siang hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Semua kita yang percaya katakan amin. Saudara, sekali lagi untuk kepentingan kita bersama, saya menghimbau untuk saudara, Bapak Ibu yang terkasih, tetap beraktivitas di rumah masing-masing. Jangan lupa menjaga kesehatan tubuh kita, dan yang terutama juga jaga kesehatan iman kita dengan banyak memuji Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Jangan lupa juga kita bersatu di dalam doa setiap hari pukul 10 malam dengan pokok-pokok doa yang sudah di-sharekan di dalam grup. Biar kita semua diberikan ketambahan, kekuatan untuk mampu melewati masa-masa yang sulit ini bersama dengan Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.